Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Ada hal yang menarik yang kemudian dipersoalkan oleh banyak orang, bahwa manusia pertama Adam tidak mati setelah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal perkataan Allah sebelumnya kepada Adam bahwa dia akan mati jika dia makan dari buah pohon itu. Artinya bahwa pohon itu tidak direkomendasikan Allah untuk dimakan. Allah melarang untuk memakan buah dari pohon itu. Dan konsekuensi jika manusia memakannya, maka mereka pasti akan mati. Kejadian pasal 2 ayat 17 mengatakan, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Perhatikan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tetapi nyatanya Adam dan Hawa tidak mati. Setelah manusia makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ternyata mereka masih tetap hidup. Mereka tidak langsung mati. Jadi apakah dengan demikian perkataan Allah di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu menjadi tidak benar dan bohong atau hoaks di dalam istilah sekarang? Ini menjadi sebuah bentuk klaim serangan kepada kaum beriman. Ada banyak orang Kristen juga tidak memiliki jawaban tentang hal ini. Jangankan orang yang menyerang, bahkan kita juga yang bertanya-tanya akan hal yang sama. Kenapa ya perkataan Allah tersebut tidak terjadi? Mengapa Allah tetap membiarkan manusia itu hidup ketika melanggar perintahnya? Ada yang menjawab bahwa manusia tidak mati setelah makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu justru menunjukkan betapa Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Tetapi apakah ini adalah jawaban yang sebenarnya? Kita harus mengetahui bahwa perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Perkataan Tuhan tidak pernah gagal. Perkataannya bukan bohong, bukan ngibul, dan bukan hoaks. Dia adalah Allah yang maha adil benar kepada makhluk ciptaannya dan maha adil benar terhadap perkataannya sendiri. Sekali Allah mengatakannya bahwa manusia akan mati jika makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka manusia pasti mati. Manusia akan mati karenanya. Yang berkata manusia pasti mati ini adalah Allah sendiri. Allah pencipta langit dan bumi adalah Dia yang swaada dan kekal ada. Maka kita harus melihat perkataan ini dari sudut pandang Allah itu sendiri. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 mengatakan, "Satu hari Allah adalah 1000 tahun bagi manusia." Atau 1000 tahun bagi manusia sama dengan satu hari bagi Allah. Tahukah kita berapa lama usia Adam ketika meninggal? Adam mati di dalam usia 930 tahun. Berarti di hadapan Allah itu masih ada dalam satu hari yang sama saat dia jatuh dalam dosa ketika ia memakan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sudahkah Anda melihatnya? Apakah perkataan Allah tidak benar? Perkataannya adalah benar. Perkataannya adalah ya dan amin. Manusia mati pada hari yang sama ketika mereka memakan dari pohon terlarang. Apakah makna rohaninya? Pohon yang direkomendasikan Allah untuk dimakan manusia adalah pohon hayat. Banyak orang Kristen mengistilahkannya dengan pohon kehidupan, seperti yang terdapat di dalam Alkitab LAI. Di dalam Alkitab terjemahan lama, nama pohon ini adalah pohon Al-Hayat. Al berasal dari kata El yang berarti Tuhan, dan Hayat berasal dari kata Zoe yang berarti diri Allah itu sendiri. Jadi pohon ini adalah representasi wujud dari Allah sendiri yang ketika manusia memakannya, maka unsur ilahi Allah masuk ke dalam manusia dan manusia memiliki hayat Allah. Setelah manusia memiliki hayat Allah inilah maka kemudian manusia baru bisa mengekspresikan Allah seperti yang dikatakannya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa ini adalah untuk mengekspresikan Allah. Allah mau dirinya ditampilkan dan terekspresi dari makhluk ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia. Ketika ia melihat dirinya di dalam manusia,
Ketika dirinya terekspresi dari manusia, maka itulah yang membuat Allah senang, itulah yang membuat Allah puas. Banyak dari kita yang tidak memperhatikan perkara ini. Allah mencari kepuasan. Oleh sebab itu, dia merepresentasikan dirinya dengan pohon hayat yang kemudian ketika manusia memakannya, maka unsur Allah masuk ke dalam manusia dan manusia bisa menampilkan dan mengekspresikan kemuliaannya. Maka ketika manusia gagal makan dari pohon hayat ini, artinya manusia tidak dapat mengekspresikan Allah. Manusia hanya dapat mengekspresikan Allah hanya oleh karena unsur Allah masuk ke dalam manusia, yaitu hayatnya yang dia mau bagikan di Taman Eden. Tetapi manusia salah memilih makanan, manusia salah makan. Hayat ini belum masuk atau tidak jadi masuk ke dalam manusia di Taman Eden. Manusia hanya menjadi manusia ciptaan tetapi belum mengekspresikan Allah. Padahal Allah sudah menciptakan suatu bagian dari manusia, yaitu roh manusia, untuk diisi oleh dirinya yang adalah roh. Roh manusia R-nya huruf kecil adalah untuk diisi oleh roh Allah yang R-nya huruf besar. Manusia boleh gagal tetapi Allah tidak pernah gagal. Oleh sebab itulah Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dia mati dan bangkit menjadi roh pemberi hayat. Supaya apa? Prinsipnya sama seperti di Taman Eden, adalah agar Allah bisa masuk ke dalam manusia. Maka ketika Kristus bangkit dan naik ke sorga, dia mau masuk ke dalam manusia yang percaya, yang menerima dia. Upah dosa adalah maut karena memakan dari buah pohon terlarang, dan ini telah diselesaikan Kristus melalui kematiannya di atas salib, dan ia telah menguburkan semua kutuk dosa dan pelanggaran serta semua hal negatif itu ke dalam kubur. Dosa akibat salah makan telah diselesaikan Allah di dalam Kristus. Sekarang Anda dan saya diperhadapkan kembali dengan situasi sama seperti di Taman Eden. Apakah Anda mau menerima Tuhan masuk ke dalam Anda? Makanlah dia sebagai buah dari pohon hayat. Terimalah Tuhan Yesus agar hayatnya masuk ke dalam Anda. Maka dosa Anda akan diampuni. Dan ini yang sangat penting, Anda bisa mengekspresikan Allah di dalam hidupmu, dan Allah pun akan dipuaskan. Inilah Injil yang hakiki, yang jarang diberitakan di atas mimbar-mimbar dan penginjilan Kristen. Hal yang sangat-sangat indah, hal yang luar biasa, tetapi justru jarang diberitakan. Allah mau mencari kepuasan. Dia mau masuk ke dalam Anda. Ini bukan perkara Anda tahu atau mau mengerjakan yang baik. Ini bukan juga perkara agama. Ini perkara Allah mau dipuaskan melalui cara Allah sendiri, melalui Allah sendiri dan oleh Allah sendiri. Kita cukup menerimanya, menerima dia sebagai hayat, dan setelah itu barulah kita dapat mengekspresikan Allah makin hari makin serupa dengan dia. Makin hari ekspresi itu makin bertambah-tambah, dan Allah pun semakin hari semakin dipuaskan oleh kita yang hidup di dalam hayat ini. Tujuan Allah tercapai, dan tujuan hidup kita pun tercapai. Kita bisa menikmati Allah, Allah pun bisa menikmati kita. Kita lega dan puas, Allah pun puas dan lega. Inilah Injil itu. Jika Anda senang mendengarkan berita ini, bagikanlah kepada saudaramu agar menjadi berkat bagi mereka. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita kebenaran selanjutnya. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.